Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahroji dengan mata kuliah Hukum Bisnis kelas MJ 502 Prodi Manajemen PJJ 1 dengan nomor NIM 2202010101097 dengan dosen pengampu Pak Joko Suhiryanto SEMM CPOD. Kita akan eh, tentang pajak dan kewajiban perpajakan dalam bisnis. Pajak dan kewajiban perpajakan dalam bisnis. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara. Bagi bisnis, pajak memiliki peran penting dalam berkelangsungan dan berkembangan usaha. Kewajiban perpajakan bisnis meliputi pajak penghasilan, PPh dikenakan atas penghasilan yang diperoleh bisnis, pajak pertambahan nilai atau PPN dikenakan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak, pajak lainnya seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB, biaya materi, dan lain-lain. Untuk sektor bisnis yang terdampak, contoh kasus Gayus Tambunan memberikan gambaran bahwa penggelapan pajak dan dapat terjadi di berbagai sektor bisnis. Beberapa sektor yang secara langsung atau tidak langsung terdampak antara lain, satu, industri manufacturing atau industri manufaktur. Perusahaan yang menurut manufaktur dapat melakukan manipulasi laporan keuangan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Yang kedua, jasa konsultasi pajak. Konsultan pajak yang tidak bertanggung jawab dapat membantu perusahaan melakukan penggelapan pajak. Untuk yang ketiga, e-komersi atau pertumbuhan e-komersi yang pesat membuka celah bagi penggelapan pajak, terutama terkait PPN. Yang keempat, perbankan. Kasus Tambunan menunjukkan bahwa rekening bank dapat digunakan untuk menyembunyikan hasil kejahatan pajak. Terus UMKM juga rentan terhadap penggelapan pajak, terutama karena kekurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan. Kasus Gayus Tambunan kaitannya dengan hukum bisnis di Indonesia. Gayus Tambunan adalah contoh nyata pelanggaran hukum bisnis yang memiliki implikasi luas terhadap sistem perpajakan dan kepercayaan publik. Beberapa aspek hukum bisnis yang dilanggar dalam konstitusi ini antara lain. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor. Pasal 3, Gayus terbukti menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara mengurangi wajib pajak PT 1. Pasal 5 ayat 1 huruf A, Gayus terbukti menerima suap dari konsultan pajak untuk memuluskan perkara keberatan pajak. Pasal 6 ayat 1 huruf A, Gayus terbukti memberikan hadiah kepada hakim yang menangani perkaranya. Pasal 22, Gayus terbukti dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses penyidikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang PK. Meskipun bukan konsumen dalam arti langsung, tindakan Gayus merugikan masyarakat secara luas karena mengurangi hak mereka atas penerimaan negara dari sektor pajak. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau Undang-Undang Persaingan Usaha. Kasus ini menunjukkan adanya persaingan tidak sehat dalam sektor jasa konsultasi pajak, di mana Gayus menerima suap untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau Undang-Undang TPPU. Gayus terbukti melakukan pencucian uang dengan menyimpan hasil korupsinya di berbagai rekening bank dan safe deposit box. Pentingnya kepatuhan perpajakan. Kepatuhan perpajakan sangat penting bagi keberlangsungan bisnis dan pembangunan negara dengan membayar pajak dengan benar. Bisnis turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dampak terhadap usaha, ketidakpercayaan terhadap institusi pajak. Kasus ini menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap institusi pajak. Pengusaha menjadi ragu dan khawatir bahwa sistem perpajakan yang ada tidak adil dan transparan. Hal ini dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Biaya kepatuhan yang lebih tinggi setelah sekali pemerintah meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Akibat dunia usaha harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak. Citra buruk di mata investor. Dampak terhadap masyarakat, kehilangan kepercayaan pada pemerintah, kerugian ekonomi, dan ketidakadilan.
Setelah kasus Gayus Tambun dan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memuliakan kepercayaan publik dan memperbaiki sistem perpajakan. Yang pertama, reformasi birokrasi, penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Analisis berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja tidak secara langsung mengatur kasus korupsi seperti yang dilakukan Gayus. Namun, semangat Undang-Undang Cipta Kerja untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan transparan dalam menjadi landasan untuk mencegah praktik korupsi di sektor perpajakan. Kesimpulan, contoh Gayus Tambunan adalah potret kurang penegakan hukum bisnis di Indonesia terdapat tumpang tindih regulasi dan lemahnya pengawasan yang memungkinkan praktik korupsi terjadi. Kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi dan menegakkan hukum yang lebih tegas demi menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkeadilan. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.